Halo semua, nama saya Bayu dari Fakultas Hukum Kelas Karyawan Universitas Pelita Harapan. Aku Golda Febria Marcelina dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Saya Sabrina Dania Birko di Fakultas Hukum Kelas Karyawan Universitas Pelita Harapan. Saya Sandi dari Fakultas Hukum Kelas Karyawan UPH. Saya Stephanie dan saya dari Fakultas Hukum Kelas Karyawan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalami suatu momen di mana kalian nggak bisa ngatasi konflik batin dalam pikiran kalian dengan baik? Yang ujung-ujungnya bikin semua masalah makin tambah rumit. Dan pada akhirnya, kebiasaan ini ngebuat kita jadi nggak bisa menghadapi masalah. Tentunya bikin kalian jadi tambah stres, overthinking, dan bingung. Kenapa sih kita jadi kayak gini? Nah, sebentar bakal kita bahas singkat kenapa sikap ini bisa terjadi dalam diri kita. Kenapa kita nggak bisa menghadapi kenyataan dengan baik, dan apa saja hal-hal yang membentuk pola pikir kita tersebut. Adapun seorang ahli psikolog dari Austria bernama Sigmund Freud, beliau lahir pada tahun 1856 dan dikenal sebagai penemu aliran psikoanalisis. Jadi, aliran ini memang adalah aliran yang klasik, namun masih sering digunakan oleh para psikolog dan ahli terapis bahkan hingga sampai saat ini. Aliran ini tentu mengalami revolusioner pada zamannya dan menjadi salah satu pencapaian terbesar di bidang psikologi. Nah, psikoanalisis itu mengatakan bahwa manusia itu pasti punya pikiran, perasaan, keinginan atau ingatan yang gak kita sadari, atau dapat dibilang terjadi di alam bawah sadar kita. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku dan yang kita lakukan berasal dari alam bawah sadar kita. Jadi, alam bawah sadar adalah pendorong semua tingkah laku kita. Kita suka sama orang, pengen jadi apa, mau makan ini itu, mau ngelakuin kejahatan, atau apapun jenis perilaku kita. Menurut Sigmund Freud dan aliran psikoanalisisnya, semua ini dipengaruhi sama alam bawah sadar kita. Nah, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki 3 komponen yang penting yang selalu berdinamika dan berkonflik. Kalau ditanya kepribadian kita, misalnya, siapa itu Bayu? Ya, dia akan selalu terdiri dari 3 komponen. Nah, apa aja komponen itu? Komponen itu adalah id, ego, dan superego. Jadi, dalam satu tubuh manusia, gak hanya terdiri dari satu komponen di atas, namun melainkan gabungan dari ketiga kombinasi komponen tersebut. Jadi, Bayu adalah gabungan dari id, Bayu adalah gabungan dari ego, dan Bayu adalah gabungan dari superego. Di mana 3 komponen ini memiliki ciri khas yang berbeda dan dapat membentuk kepribadian Bayu. So, apa itu id? Id adalah dorongan dari dalam diri kita yang berperan semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar kita. Id ini primitif banget perannya dan id akan senang melakukan apapun yang membuat kita bisa memuaskan nafsu terdalam kita, seperti makan, berhubungan seks, dan lain sebagainya. Id akan melakukan apapun untuk bisa memuaskan keinginan-keinginan tersebut. Gak peduli norma, gak peduli aturan batasan sosial. Kalau misalnya Bayu harus mencuri untuk memuaskan nafsu makannya, ya si id ini akan mendorong 100% Bayu untuk mencuri. Jadi bisa dibilang gak punya hati nurani gitu. Setiap manusia pasti punya komponen ini dalam dirinya. Adapun komponen yang kedua yaitu superego. Superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi selalu terhubung dengan nilai dan norma yang ada. Kebalikan dari id tadi. Jadi kalau misalnya Bayu diperintahkan id buat nyuri untuk memuaskan nafsu makannya, dan superego ini yang bakal ngelarang Bayu untuk melakukan tindakan yang gak sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Superego bakal nyuruh Bayu untuk gak ngelakuin tindakan itu karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Superego dapat dibentuk semenjak kita kecil, terbentuk lewat aturan, lewat didikan, perkataan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, disinilah konflik batin sering terjadi. Jadi ketika kalian mau memutuskan mau minum alkohol apa enggak, mau ngelakuin seks atau enggak, mau ngerokok atau enggak, disinilah id dan ego sering konflik. Jadi kalau misalnya kalian sering ngerasain ada konflik dalam pikiran kalian untuk melakukan sesuatu, disinilah id dan superego lagi saling berbenturan. Konflik yang terjadi antara nilai dan norma yang kalian punya dan nafsu keinginan yang ada dalam diri kalian. Lalu komponen ketiga ada ego. Ego berperan menjadi penghubung atau penyeimbang id dan superego di dunia yang nyata.
Ego adalah satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan. Adapun ketiga komponen ini bisa diibaratkan seperti kuda yang sedang berlari di pacuan kuda. It adalah kudanya, bisa lari kencang, diam, atau bahkan ngamuk seenaknya. Super ego adalah lintasan kudanya, bisa saja ngehalangin dan bikin jalur belok sana-sini. Dan ego adalah kita sebagai pengendara kudanya, yang coba mengendalikan kudanya, mau ngelanggar batas lintasannya atau mau sesuai dengan jalur lintasan tersebut. Jadi kalau ditanya Bayu itu siapa, ya Bayu adalah gabungan dari ketiga komponen it, ego, dan super ego. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan ketiga komponen ini agar dapat berjalan seimbang setiap komponennya? Menurut ahli psikologi bernama Goleman, komponen ini dapat dikendalikan dengan baik apabila kita memiliki emotional intelligence yang baik. Jadi menurut Pak Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Setiap manusia tentunya tidak mungkin hidup tanpa merasakan emosi. Semua orang pernah merasakan senang, sedih, marah, bingung, takut, stres, dan sebagainya. Namun, apakah setiap emosi ini mempengaruhi kita? Seringkali yang terjadi adalah emosi yang mengubah realita. Jadi, apakah emosi itu tidak baik bagi kepribadian kita? Kecerdasan emosi menurut Pak Goleman bukanlah tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang sangat baik, tidak pernah marah, terlalu perhatian, dan lain sebagainya. Komponen yang ada dalam emotional intelligence ini adalah self-awareness, self-regulation, empathy, motivation, dan social skills. Yuk kita bahas satu-satu. Apa itu self-awareness? Self-awareness adalah suatu kemampuan individu untuk memahami dan mengenal emosi yang sedang dialaminya, kekuatannya, kelemahannya, dorongannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada self-regulation. Self-regulation secara singkat adalah kemampuan individu untuk mengontrol emosinya. Lalu ada motivation, di mana motivasi merupakan salah satu komponen penting dalam kecerdasan emosional. Dan motivasi diwujudkan dalam bentuk perilaku dan dapat timbul dari dalam diri kita maupun dari luar. Keempat ada social skills. Social skills merupakan kemampuan mengelola hubungan yang kita miliki dan memahami orang lain. Misalnya dengan belajar memahami waktu dalam berkomunikasi, menjadi pendengar yang baik, mengatur cara berkomunikasi yang dapat berpengaruh dalam mengatasi konflik, di mana dalam hal ini individu berusaha memahami isi pesan dari yang lawan bicara kita mau sampaikan dengan sekedar mendengarkan. Dan yang terakhir ada empathy. Empathy adalah perasaan yang berbeda dengan sympathy. Empathy merasakan emosi dan perasaan yang sama dengan orang lain. Seseorang benar-benar memahami dan dapat merasakan apa yang sedang dialami orang tersebut. Sedangkan simpati menaruh perhatian dan kesedihan yang terpusatkan pada masalah orang tersebut, atau biasa dibilang dengan mengasihani orang tersebut. Nah, kelima komponen dari kecerdasan emosional tersebut bukanlah mutlak bawaannya sejak lahir. Mereka dapat berubah dan diasah. Dan semakin tinggi atau matangnya kecerdasan emosional, maka semakin besar pula kemampuan ego dalam mengontrol it untuk berjalan selaras dengan super ego. Sehingga ketiga komponen dalam kecerdasan emosional tersebut seimbang. Lalu, bagaimana cara mengontrol ego yang tidak mampu menyeimbangi peran antara it dan super ego? Salah satu cara yang terkenal adalah dengan mengenali defense mechanism kita. Jadi, defense mechanism adalah cara untuk menangani masalah dari alam bawah sadar kita. Defense mechanism tidak selalu bermakna positif. Ada beberapa jenis defense mechanism yang justru tidak sehat. Nah, apa aja sih defense mechanism itu? Dalam hal ini, Bayu mendapat tekanan dari bosnya dengan deadline kerjaan yang semakin menumpuk. Reaction information adalah reaksi defensif yang dilakukan secara sadar dengan menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya terjadi dengan berperilaku sebaliknya. Di mana dalam hal ini Bayu tetap menyemangati rekan setimnya. Ya, halo Sal. Gimana? Maaf Pak, pendingan masih banyak Pak.
Kemarin klien yang di Bogor juga sulit dihubungin Pak sama tim analis kita. Kayaknya proyek ini nggak bisa selesai minggu ini Pak, maaf. Terus proyek yang di Bandung juga masih on progress Pak. Karena kita ngaret banget sih kemarin mulainya, jadi nggak sesuai schedule gitu Pak. Saya takut nanti ditanyain sama Pak C, pengen kita masih banyak banget Pak. Oh gitu. Udah deh, nggak apa-apa Sat. No worries. Pak Budi aman kok. Nanti urusan sama Pak Budi saya aja yang atur ya. Kamu kerjain aja bagian kamu semaksimal mungkin. Oke? Oke, siap Pak. Ya makasih Sat. Terima kasih Pak. Denial adalah keadaan menyangkal fakta tentang diri individu atau perilaku individu bahkan dengan tidak mendengarkan feedback atau saran yang mereka dapatkan. Rasionalisasi adalah perilaku pembuatan alasan yang logis untuk menghindari penjelasan yang sebenarnya. Dalam hal ini, Bayu mengakui tidak sesuai deadline ke bosnya karena anggota tim yang terlambat dalam memberikan apa yang dibutuhkan. Padahal seharusnya Bayu lah yang terlambat dalam memulai proyek ini sehingga tidak sesuai dengan deadline. Displacement adalah melampiaskan emosi ke orang lain atau ke benda lainnya. Ya Bu bisa nanti aja nggak sih? Bu kan tahu jam segini aku sibuk kerja. Kalau aku nggak bales ya berarti aku lagi nggak bisa ditelepon. Please dikit lah Bu, aku juga lagi sibuk. Ya udah nanti aja deh Bu, telepon lagi. Ya udah. Dalam hal ini, Bayu melampiaskan amarahnya ke ibunya. Andrew lucu banget sih. Hah? Sama Nana? Sublimasi adalah salah satu mekanisme pertahanan diri yang matang, di mana impuls yang tidak dapat diterima diubah jadi tindakan yang dapat diterima secara sosial. Dapat dilakukan dengan membuat lagu, membuat puisi, ataupun menulis diary dan jurnal. Duh, apa sih nih film melo-melo gak jelas gini? Udah dong. Apaan sih, ratingnya tinggi tau? Nangis juga kan lo? Baru habis putus ya? Mendalami banget kayaknya. Apaan sih? Gue tuh masih jadian tau. Gue gak putus. Apaan sih? Lu kenapa? Berisik tau? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ya udah, kenapa lu terus teriak-teriak kayak anak kecil gitu? Berisik banget. Itu kan bukan gue, itu salah filmnya. Kenapa filmnya gak happy ending kayak gitu? Lah, kok lu nyalain filmnya? Lu aja Bang Jengeng. Kok nyalain gue sih? Salah filmnya lah, salah lo. Kenapa lo pilih filmnya melo-melo, gak happy ending kayak gitu? Aneh. Ya udah, lu semangat ya. Gue tahu ini memang gak gampang lu untuk harus move on. Apalagi udah 7 tahun bareng dan hampir tiap hari kalian ketemu kan. Tapi percaya kalau memang jodoh tuh gak bakalan kemana kok. Pasti bakal balik lagi ke lu. Ya sekarang gue cuma bisa bantu doa. Semoga semuanya yang terbaik buat lu dan lu dikuatkan buat melewati hari-hari lu ke depannya ya.
makasih banyak ya udah mau dengerin cerita gue, udah ngertiin perasaan gue, terus lo juga support gue terus dan gak ngejudge gue langsung. Yaudah deh, gue kayak bakal olahraga aja biar gue relax. Iya, sama-sama ya Steph. Ya udah, gue juga kalau gitu tidur siang dulu deh. Semangat ya. Oke, thank you so much for listening to me. Aduh, kok bisa ya si Stephanie ngelakuin itu ke Justin? Pakai cara dia play the victim lagi. Terus pakai bilang Justin orangnya cuek. Padahal kan emang dianya aja yang mau selingkuh. Kalau bukan gara-gara sahabat dan dia nangis cengeng kayak tadi sih, udah gue omelin deh. Nanti aja deh, tunggu kondisinya lebih baik. Kayaknya bener deh, gue harus olahraga atau ikut yoga biar gue bisa meditasi, biar pikiran gue tenang, gue lebih semangat, dan gue udah gak kepikiran lagi. Dan lumayan juga gak sih kalori bisa kebakar karena gue olahraga. Yaudah lah ya.